anak-anak. Wah, tidak terasa hari ini kita telah memasuki video pembelajaran yang ke-6. Artinya, Piwan sudah akan menyelesaikan ya pembelajaran subtema 2. Oleh sebab itu, jika Piwan sudah siap menyaksikan video hari ini, kita saksikan dengan semangat ya Piwan. Nah, mari kita lihat. Materi ajar kita hari ini yang pertama, melengkapi percakapan tentang ungkapan permintaan tolong dan terima kasih. Yang kedua, kita akan belajar pentingnya ungkapan permintaan izin. Dan yang terakhir, kita akan belajar menyebutkan baris bilangan berdasarkan pola tertentu. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat terlebih dahulu. Tentu kita sudah tahu ya, Piwan, keluarga harus saling membantu. Nah, dari gambar yang sudah Miss Julie tampilkan, kita bisa melihat terdapat gambar 2 orang anak sedang membantu ibunya menyiapkan makan malam, ya. Kita bisa lihat di sini sedang dibantu ya. Ibu sedang dibantu oleh kakak dan adik menata meja makan dan membawa peralatan makan ke meja makan. Kita lihat di sini, kakak membawa piring ya, lalu adik juga membantu merapikan meja makan. Nah, sekarang Miss Julie mau tahu, biasanya apa ya yang Piwan lakukan untuk membantu ayah dan ibu di rumah? Wah, ternyata banyak sekali ya yang Piwan sudah lakukan untuk membantu ayah dan ibu. Very good, Piwan. Miss Julie harap selama kita di rumah, kita juga harus selalu membantu ayah dan ibu ya, seperti yang sudah kita pelajari bersama. Nah, sekarang kita lihat. Mari kita lengkapi percakapan Ibu dan Nina sesuai gambar. Mari kita lihat, Piwan. Di sini terdapat gambar Nina dan Ibu sedang mencuci piring. Sekarang kita coba ya untuk melengkapi percakapannya. Nina, bantu ibu. Kira-kira kita bisa lengkapi menjadi apa ya, Piwan? Good job, Nina. Tolong bantu ibu ya. Kita awali dengan kata tolong ya. Nina, tolong bantu ibu. Lalu bisa kita lengkapi kemudian menjadi Nina, tolong bantu ibu mencuci piring ya. Karena kita sesuai dengan gambar ya Piwan. Di sini ibu meminta tolong kepada Nina untuk membantu mencuci piring. Lalu Nina menjawab, "Baik, Bu." Lalu berikutnya kira-kira kita isi apa ya Piwan kalimatnya ya? Setelah dibantu, tentu kita mengucapkan terima kasih. Good job ya. Ibu di sini mengatakan terima kasih Nina. Very good. Dan yang terakhir Nina menjawab sama-sama Bu. Wah, ternyata mudah sekali ya Piwan. Jadi ketika ada percakapan ya, kita bisa menyesuaikannya dengan gambar yang ada. Nah, sekarang kita akan belajar pentingnya ungkapan permintaan izin. Kita pada video pembelajaran sebelumnya tentu sudah tahu, jika ingin pergi, kita harus meminta izin dulu ya ketika ingin bermain. Contohnya, harus meminta izin. Nah, begitu pula dengan gambar yang sudah Miss Julie tampilkan. Jika ingin keluar rumah, sebaiknya kita meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua kita. Jadi, orang tuamu dapat mengetahui keberadaanmu dan tidak menjadi khawatir. Contoh, kita lihat di gambar ini. Ibu, bolehkah Nina bermain ke rumah Deli? Lalu ibu menjawab,
Boleh Nina, jangan pulang terlalu sore ya. Nah, Piwan, kita lihat. Jadi, ketika Nina meminta izin ingin bermain ke rumah Deli, ibu akhirnya menjadi tahu ya keberadaan kita. Jadi, sama juga seperti Piwan, ketika nanti ingin bermain ke rumah teman ya, contohnya ya, bisa meminta izin terlebih dahulu. Tetapi ingat sekali lagi, karena sekarang kondisi kita berbeda ya, sedang kita mengalami pandemi, maka dari itu Miss Julie kembali ingatkan, alangkah lebih baik tetap bermain di dalam rumah. Oke, everyone? Nah, lalu yang terakhir kita akan belajar tentang menyebutkan baris bilangan berdasarkan pola. Mari kita lihat, Piwan. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang barisan pola ya. Nah, mari kita lihat. Lengkapilah urutan gambar agar membentuk pola bilangan. Lalu, tuliskan pola bilangan yang terbentuk. Nah, masih ingatkah kamu, Piwan, bagaimana cara menentukan pola bilangan? Tentu masih ingat ya, kita lihat terlebih dahulu bilangan-bilangannya. Yang pertama, di sini ada 2. Lalu bilangan 5 ya. 5. Setelah itu titik-titik-titik ya, nanti harus kita isi. Dan yang terakhir ini berjumlah 11. Nah, kemarin kita sudah belajar cara menentukan barisan pola tertentu dengan kita menghitung ya. Ada bertambah berapa ya? Kita hitung dari 2 ke 5. 2 ke 5. Kita hitung ya. Setelah 2, 3, 4, 5. Berarti pola bilangan yang terbentuk adalah bertambah 3. Ya, berarti kita bisa mengisi ini ya, Piwan. Mengisi ini. Setelah 5, berarti kita tambahkan 3. Setelah 5, 6, 7, 8. Berarti di sini kita isi 8. Sehingga pola bilangan yang terbentuk adalah bertambah 3 ya. Berarti urutannya 2, 5, 8, dan 11. Wow, bagaimana Piwan? Mudah tidak? Tentu mudah ya. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya lagi. Satu lagi Miss Julie Challenge untuk kita kerjakan bersama-sama. Kita lihat di sini ada bola-bola ya. Miss Julie sudah sediakan bola warna-warni. Nah, mari kita tentukan pola bilangan yang terbentuk ya. Kita akan tuliskan bilangan-bilangannya. Kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada 3 bola. Lalu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bola. Dan yang terakhir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bola. Nah, berarti Piwan, untuk menentukan bagian yang kosong ini, kita harus tahu ini pola bilangan bertambah berapa ya? Nah, caranya kita lihat 7 ke 9 ya. Kita bisa tentukan dari 7 ke 9. Kenapa 7 ke 9 Miss Julie? Bukan dari 3? Karena kalau dari 3 kan sebelahnya kosong ya Piwan. Kan sebelahnya masih kosong. Artinya kita bisa menentukannya dari 7 ke 9. Agar kita tahu pola bilangannya bertambah berapa ya. Sekarang 7 ke 9. Kita hitung bertambah berapa. Setelah 7, 8, 9. Berarti pola bilangannya bertambah 2. Artinya, setelah 3, kita bisa jumlahkan sebanyak 2. Setelah 3, 4, 5. Berarti di sini kita isi menjadi 5 bola. Sehingga
Pola bilangan yang terbentuk adalah 3, 5, 7, dan 9. Wah, ternyata Piwan sudah semakin bisa ya. Jadi nanti jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan ya kepada Miss Julie saat kita belajar online bersama-sama. Jadi, kita pada subtema 2 ini sudah belajar banyak ya Piwan, tentang ungkapan terima kasih, permintaan tolong, lalu tentang pola bilangan ya. Dan kita juga sudah belajar tentang permintaan izin. Ya, Miss Julie harap apapun yang sudah kita pelajari pada subtema 2 ini, teman-teman semuanya dapat pahami dengan baik ya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pembelajaran subtema berikutnya. Bye Piwan!